Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini? Masih kuat? Masih? Alhamdulillah. Di sini sudah ada yang batal belum? Hmm? Oh, kakak Wina sudah, karena kakak Wina sudah besar ya. Tidak apa-apa. Ini adik-adiknya udah ada yang batal puasanya belum? Wah, hebat. Alhamdulillah. Bacaan Qur'annya atau bacaan Iqro'nya udah sampai mana? Hmm? Iqro 4 atau juz 4? Iqro 5 apa juz 5? Hmm? Ada yang punya target, aku bulan Ramadan ini harus hatam Al-Quran atau harus apa namanya? Oh, Quran. Alhamdulillah. Sean sudah juz berapa Sean atau sudah surat apa? Hmm? Oh, juz 1. Karena ya alhamdulillah. Ih, pada hebat deh. Kan kalau misalnya nggak apa-apa, juz 1 pun. Karena kalau misalnya di bulan-bulan biasa kita baca Quran satu huruf, ya pahalanya satu. Tapi ketika bulan Ramadan, satu huruf pahalanya bisa jadi 10. 10 kali berapa ribu huruf yang kita baca ya? Banyak sekali, tak terhitung. Masya Allah. Maka dari itu, ketika bulan Ramadan, kita harus fastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Dan mohon maaf, Miss Rini di sini namanya masih bukan nama Miss Rini namanya di sini pakai yang punya laptop ini, jadi belum sempat Miss ganti. Jadi yang penting kalian mendengarkan apa yang Miss Rini sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua ya. Oh iya, di sini udah pada mandi belum semuanya? Udah mandi? Sudah sholat asar? Oh belum? Belum sholat? Nanti setelah Miss Rini menyampaikan tausiah hari ini, yang belum mandi segera mandi, yang belum sholat segera sholat, dan kalau bisa bantu mama nyiapin buka puasa ya. Nah, hari ini nih ada yang tanya ke Miss Rini, Miss hari ini tentang apa tausiahnya? Gitu, penasaran nggak? Penasaran nggak hari ini Miss Rini tausiahnya tentang apa ya? Dia bisa tebak nggak? Hmm? Hari ini kita akan membahas bersama tentang kemandirian. Nah, kemandirian ini tidak hanya untuk kakak-kakak yang sudah besar saja ya, tapi untuk semua orang, untuk semua siswa SD Al Ihsan terutama. Nah, emang apa hubungannya Miss antara kemandirian dengan keagamaan? Oh, ada sekali. Nanti Miss Rini jelaskan ada hubungannya kemandirian itu atas tanggung jawab kita kepada Allah, lalu contoh-contoh kemandirian dari Nabi seperti itu ya. Ini baru ada 12 partisipan. Lain mana ya? Nah, ini tambah satu nih. Kita tunggu yang lain dulu sebentar lagi ya. Udah lapar belum? Lapar nggak? Lapar. Haus nggak? Haus. Kalau lapar haus sudah biasa ya. Di sini ada yang kalau puasa masih suka marah-marah nggak karena kelaparan? Masih ada nggak? Nggak? Adik-adiknya kelas piwan itu? Enggak? Alhamdulillah, Masya Allah. Pinter-pinter banget ya siswa lisan ya. Semuanya udah pada kuat menahan lapar, menahan haus, dan menahan emosi. Karena pada dasarnya puasa itu menahan diri dari segala nafsu ya. Marah pun kemandirian ya, bukan kemandirian, kemandirian, mandiri, kemandirian
ya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Iya, terima kasih sayang sudah bantu Miss. Sudah disiapkan alat tulisnya? Please show me your stationery. Your paper, your pen or pencil, please show me. Where is your paper, pencil, or pen? Very good. Sudah siap ya? Sudah siap mendapatkan ilmu dari Miss, dan nanti kalau Miss sudah tausiah, mudah-mudahan bisa kalian laksanakan ya, biar yang Miss sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Juga tidak hanya untuk kalian manfaatnya, tapi bisa untuk keluarga kalian, bisa untuk teman-teman kalian, bisa untuk kakek nenek kalian mungkin. Seperti itu. Yuk yang udah join kita nyalakan kamera yuk. Miss pengen tahu nih, siswa Al Ihsan kalau sore-sore udah waktunya buka, bentar lagi buka puasa, terus nahan lapar sama haus kayak gimana sih? Kan kalau di sekolah semuanya selalu ceria ya. Kalau di rumah gimana sih udah sore-sore gini, lemes apa semangat sih? Coba dong dinyalakan kameranya. Nih ada Arkan, Fayaza, Syira, yuk dinyalakan yuk kameranya yuk. Isam juga yuk. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang salamnya ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas kemandirian. Nah, kemandirian itu banyak macamnya ternyata ya. Tidak hanya mandi sendiri. Kan banyak yang mengartikan mandiri itu artinya mandi sendiri, tapi ternyata mandiri itu tidak hanya mandi sendiri ya. Di sini ada yang masih dimandiin nggak? Piwan, Pitu masih ada yang dimandiin nggak? Nggak ada dong ya, udah gede semuanya ya. Nah, sekarang apa sih ini kemandirian itu? Apa sih kemandirian itu? Nah, kemandirian itu salah satu aspek kepribadian yang sangat penting untuk seseorang ya. Salah satu yang penting untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain juga ya. Nah, orang yang punya kemandirian tinggi itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya nih, bukan permasalahan yang besar seperti aduh aku bikin masalah apa nih gitu, enggak. Bikin masalah apa gitu enggak ya, tapi misalnya gini, ketika kalian sudah di recording, sudah ada ya. Nah, misalnya gini, dari contoh kecil kalian menumpahkan air. Nah, kalau orang yang tidak mandiri, ya tumpah. Nanti dimarahin mama, aku pergi aja. Nah, itu tandanya tidak mandiri. Berarti dia tidak tanggung jawab ya. Sedangkan orang yang mandiri atau yang orang tanggung jawab, dia akan membersihkan bekas tumpahan itu. Misalnya dia mengambil bekas tumpahan itu, lalu dia mengelap airnya dengan tisu apa dengan lap, lalu kalau misalnya dengan tisu dia membuang tisunya ke tempat sampah dan mengembalikan gelasnya ke tempat cucian misalnya, atau kalau misalnya yang gelasnya pecah kalian rapihkan pecah-pecahannya seperti itu. Itu salah satu contoh kemandirian ya, dan kita bisa menemukan contoh kemandirian yang lain. Nah, terus udah gitu itu juga contoh dalam memecahkan masalah ya. Dari contoh seseorang yang menjatuhkan gelas itu ada aspek atau ada ada unsur kemandirian, ada unsur tanggung jawab, ada unsur memecahkan masalah. Nah, bisa jadi ketika sudah rapi, sudah kalian bereskan, kalian masih laporan tuh ke mama, maaf ya tadi aku tumpahin air di meja makan, tapi udah aku bersihin kok, udah aku rapihin kok. Itu nggak apa-apa, itu bagus, dan mama kalian pasti proud ya, pasti bangga sama kalian, bukan malah kalian dimarahin,
Loh terus kenapa kok bisa jatuh? Paling ditanya gitu aja, tapi nggak usah takut karena mungkin kalian tidak sengaja, karena tidak mungkin ya kalian menumpahkan air begitu saja tanpa alasan. Ya, buat apa coba, ya kan? Kecuali kalau lagi mandi, beda lagi ya. Nah, selanjutnya apa lagi sih? Nah, kemandirian itu kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki. Tahu bagaimana memanage diri kita. Nah, aku jam segini waktunya sahur, aku jam segini waktunya sekolah, aku jam segini waktunya bantuin ibu, aku jam segini waktunya makan, aku jam segini waktunya sholat. Sholat misalnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kayak nanti aja sholatnya diakhirkan. Itu boleh nggak? Sebaiknya kalau sholat itu ketika dengar azan kita langsung siap-siap sholat ya, langsung wudhu. Nah, ketika azannya selesai langsung sholat. Nah, itu akan jauh lebih baik ya daripada dinanti-nanti, karena tidak baik untuk kita mengakhirkan sholat. Nah, tingkat kemandiriannya pun beda. Ketika kalian mengawalkan sholat, oh berarti kemandirian kalian sudah bagus sekali ya. Tapi ketika kalian mengakhirkan sholat, misalnya kalau di perjalanan mungkin nggak apa-apa, tapi ketika kalian di rumah dan tidak ada yang sedang dikerjakan, kemandirian kalian gimana nih? Dipertanyakan ya. Maka dari itu, kemandirian itu bagian dari tanggung jawab. Terus udah gitu, lagi nih. Nah, selain itu kemandirian juga ternyata ada hubungannya dengan kepercayaan diri. Siapa di sini yang masih malu-malu? Ada yang masih malu-malu nggak? Waktu kita graduation dulu, ingat nggak? Dulu kalau kita graduation, mungkin ada yang waktu pas, misalnya P1, P2, waktu pas masih TK, masih ingat nggak dulu graduation di hotel? Nah, kalau dulu kan kita biasanya ngedance di panggung. Nah, itu kita berani cheer up, berani senyum. Nah, itu tandanya kita punya percaya diri. Tapi ketika kita disuruh naik panggung, nggak mau, Miss, malu. Nah, itu kalian belum percaya diri. Ya, aku semangat, bagus. Kalau misalnya tidak hanya di atas panggung ya, tapi ketika kalau Kakak Alvaro, please. Nah, ketika kita lagi di kelas pun dan kalian mendapatkan tugas untuk ayo misalnya Kanaya bacakan puisinya di depan, dapat bagian pertama. Oke, siap Miss, lalu membacakan puisinya dengan sangat indah atau membacakan ceritanya dengan sangat baik. Nah, itu berarti kepercayaan dirinya sudah bagus. Tapi apabila nggak mau Miss, malu. Nah, itu berarti kepercayaan dirinya belum bagus ya, masih malu-malu gitu. Memandiri itu berarti sudah segala-galanya itu sudah siap kita hadapi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, ciri-ciri orang yang sudah mandiri itu gimana sih? Pertama nih, ciri-ciri kemandirian ya. Yang satu, mampu mengendalikan diri. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi yang menakutkan, menyedihkan, ataupun yang bikin marah, kita bisa dengan tenang menghadapinya. Nggak panik, nggak nangis, nggak marah duluan. Tapi kayak calm down, oke, aku bisa melewati ini semua. Nah, itu tandanya kita bisa mengendalikan diri, ya. Seperti itu. Di sini ada nggak yang belum, misalnya kalau waktunya disuntik nih, aku nggak mau, nanti sakit. Masih ada yang kayak gitu nggak? Hah? Masih nggak? Nggak dong ya, kalau misalnya, masih ada yang, aku nggak mau, aku takut nanti sakit. Nah, itu berarti dia belum bisa mengendalikan diri. Itu banyak orang kan, kalian marah-marah, kalian nangis di depan teman-teman, kalian marah-marah di depan dokternya, lalu marah-marah di depan guru, nangis-nangis di depan guru. Nah, itu tandanya kalian belum bisa mengendalikan diri. Ya, kecuali kayak
iya aku takut dan nanti pasti bakal sakit, tapi aku pasti bisa. Dalam hati aja. Nah, itu berarti kita bisa mengendalikan diri. Itu tandanya kita sudah mandiri, ya. Nah, yang kedua ciri-cirinya apa nih? Bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya dalam bentuk apa, Miss? Dalam semuanya. Terutama kalian ini kan sekarang pelajar, sekarang kan kalian siswa. Tanggung jawabnya ketika missnya atau misternya kasih tugas, kalian kerjakan tepat waktu. Kalian kumpulkan tepat waktu. Itu tandanya kalian sudah tanggung jawab, ya. Kayak misalnya sekarang sudah waktunya tausiah nih. Nah, anak-anak semuanya join nih di Zoom meeting untuk mendengarkan tausiah dari Miss Rini. Berarti kalian semua sudah bertanggung jawab. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Ye, anak-anak pintar semua sudah bertanggung jawab, sudah mengikuti rules dari sekolah untuk setiap sore bergabung dalam Zoom meeting untuk mendengarkan tausiah, ya. Coba. Nah, yang ketiga, kreatif dan inisiatif. Nah, kreatif itu tidak hanya di art and craft ya, tidak hanya di pelajaran art and craft, tapi di pelajaran lain pun. Misalnya, Miss-nya menjelaskan atau Mister-nya menjelaskan. Terus kalian tahu nih tentang, misalnya Miss ini menjelaskan tentang kemandirian, lalu kalian bilang, Miss, kemandirian kan gini, ada tambahan nih dari kalian. Itu termasuk inisiatif untuk memberitahu ke teman-teman lainnya. Lalu kreatif juga. Oh, kalian tahu tentang kemandirian, tidak hanya yang Miss beritahu, tapi kalian sendiri sudah mencari tahu. Itu namanya kreatif dan inisiatif, ya. Selanjutnya apalagi ya? Berani mengambil keputusan dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Ketika kalian bisa sekolah, berarti kalian sudah berani mengambil keputusan, oh berarti setiap pagi aku harus bangun pagi, berangkat ke sekolah. Oh berarti tugas-tugas aku harus sudah selesai hari ini. PR aku harus sudah selesai hari ini. Terus, aduh besok ada ulangan nih gitu. Oh berarti aku harus belajar malam ini atau hari ini atau hari-hari belumnya. Itu termasuk pemecahan masalah seperti itu, ya. Nah, selanjutnya Allah pun sebentar. Nah, di sini pun ada perintah Allah agar kita punya sifat yang mandiri, ya. Nih, tentang kemandirian, Allah Ta'ala sudah menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya, misalnya ini langsung bacakan artinya ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan nasib yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Nah, dalam ayat ini jelas mengandung perintah seseorang untuk mandiri, untuk merubah nasibnya maksudnya ya, untuk menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, misalnya gini, merubah nasibnya itu seperti apa, Miss? Misalnya besok ulangan. Kalau aku tidak belajar, maka Miss Rini nasibnya ya akan mendapatkan nilai yang kurang baik. Nilai yang jelek ya. Tapi kalau misalnya aku tanggung jawab, aku mandiri, aku akan belajar biar
nilai ulanganku jadi bagus. Seperti itu. Paham? Paham nggak? Jadi dalam surat Ar-Rod ini Allah memerintahkan, Allah tidak akan tinggal diam untuk membiarkan nasib suatu kaum atau seorang untuk memiliki nasib yang jelek terus, ya. Jadi bad luck terus, misalnya, aku nilainya jelek terus nih gara-gara aku bad luck gitu. Enggak, tapi mungkin usaha kalian kurang maksimal seperti itu, ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada hadis juga yang menjelaskan dari Abu Abdillah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, demi sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali dan pergi ke gunung untuk mencari kayu, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dan dengan itu dapat menutup air mukanya, maka demikian itu lebih baik daripada meminta pada orang, baik mereka memberi atau menolak padanya. Memikul itu diginiin ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini maksudnya apa, Miss? Gitu. Apa hubungannya sama kayu bakar gitu. Nah, seseorang yang beriman itu ditandai oleh sifat mandiri dan muru'ah, yaitu menjaga diri agar tetap terhormat di sisi Allah. Nah, air muka itu maksudnya itu ya, bermandikan keringat, banyak keringat, dan bekerja keras. Nah, daripada harus menegakkan tangan ya, menegakkan tangan itu seperti ini, berarti meminta ya kalau seperti ini. Nah, daripada kita meminta, kita lebih baik usaha dulu. Nah, ada istilah yang mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Lebih baik kita memberi daripada menerima. Maksudnya banyak-banyaklah kita bersedekah. Ya. Itu kalau misalnya kalian punya uang lebih nih ketika lebaran biasanya uangnya pada banyak ya, dikasih sama om, sama tante, sama kakek, sama nenek. Nah, itu kalau misalnya kalian sumbangin ke pengemis, sumbangin ke teman-teman yang kurang mampu. Nah, itu termasuk contoh kalian sudah mandiri, ya, tidak menghambur-hamburkan uang. Ketika kalian uangnya banyak, aku misalnya lagi di Gramedia nih, itu pensilnya lucu, itu pulpennya lucu, aku pengen beli. Nah, jangan boros, terus pengennya beli es krim, terus pengennya beli ciki terus. Nah, itu salah satu sifat boros dan tidak baik. Itu namanya bukan mandiri, belum mandiri ya, masih anak-anak karena pengennya jajan terus gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua tentang kemandirian? Miss, apakah jujur termasuk mandiri? Ya, jujur itu termasuk mandiri. Ya, kenapa mandiri? Apa hubungannya sama mandiri? Jujur itu berarti dia berani menanggung apa yang akan terjadi ketika kita berbicara jujur. Kayak misalnya aku ngejatuhin gelas sampai pecah. Kalau misalnya nih yang masih kecil kan nggak mungkin ngeberesin si pecahan kacanya karena takut kena tangan ya. Nah, cara tanggung jawab kita gimana? Berkata jujur kepada orang tua kita. Kenapa? Maaf, aku tadi jatuhin gelas, terus pecah. Boleh aku minta tolong untuk dibersihkan karena aku takut tanganku nanti kena kaca. Itu salah satu contoh jujur dalam kemandirian. Seperti itu. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau menerapkan apa yang tadi disampaikan tidak? Mau diterapkan nggak? Yang apa sih tadi yang ciri-ciri? Tanggung jawab, terus apalagi mampu mengendalikan diri, terus percaya diri. Itu mau dilakukan nggak sama kalian untuk meningkatkan kemandirian kalian? Nih, salah satu cara kita meningkatkan kemandirian kita juga setelah ini bantu mama masak, bantu mama beres-beres meja makan. Ada yang mau bantuin nggak?
Mau, harus mau ya. Terus nanti setelah selesai buka puasa, inisiatif. Oh, Miss, inisiatif itu apa? Inisiatif itu bukan inisiatif ya, inisiatif ya karena ya. Inisiatif itu rasa ingin apa ya? Ingin, jadi tanpa disuruh pun kita udah punya akal, oh aku harus begini, oh aku harus begitu. Itu inisiatif namanya ya. Misalnya Kanaya ayo makan dulu, itu disuruh ya, tapi ketika aduh aku lapar, aku harus makan dan minta makan ke mama, nah itu namanya inisiatif gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Mandiri adalah melakukan suatu kegiatan sendiri, bertanggung jawab. Ya, betul. Melakukan sesuatu kegiatan sendiri. Dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Bukan atau ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Sudah paham semua? Sudah? Oke, alhamdulillah. Sudah selesai. Alhamdulillah, bentar lagi juga buka puasa. Ngabuburitnya insya Allah memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Jaga-jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, jaga pola tidur kalian agar puasanya lancar. Jangan lupa sholat tepat waktunya terus dilaksanakan ya. Lalu jangan lupa bukan hafalan, baca Qur'annya dilanjutkan, lalu teruslah berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dalam Zoom hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat yang besar untuk kalian. Semoga bisa kalian terapkan juga ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Bye-bye.